Oke teman-teman, jumpa kembali di channel Imad Gondrong. Sebelum lanjut ke videonya, buat teman-teman yang baru mampir di channel Imad Gondrong, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah dan aktifkan juga notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Imad Gondrong. Oke, langsung saja teman-teman. Di video kali ini saya akan mengeksplor atau menjelajahi pasar pembuangan limbah yang ada di kawasan Dieng, yang mana pasar tersebut sangat jarang ditemukan di kota-kota lainnya. Dan ini adalah salah satu pasar pembuangan limbah terbesar di Jawa Tengah yang ada di kawasan Dieng. Dan kenapa saya sebut-sebut sebagai pasar pembuangan limbah? Karena setiap hari di kawasan Dieng terdapat banyak sekali mobil truk yang bermuatan limbah seperti ini. Dan di sepanjang jalan pun juga ada. Di sepanjang jalan menuju kawasan Dieng terdapat banyak sekali mobil truk yang terparkir di pinggiran jalan, yang mana mobil truk tersebut membawa muatan limbah, dan limbah tersebut nantinya akan diperjualbelikan kepada masyarakat atau petani yang ada di wilayah Dieng. Mungkin buat teman-teman yang pernah berrekreasi ke wisata Dieng, tentunya sudah pernah melihat mobil truk yang bermuatan seperti ini. Dan pastinya teman-teman penasaran atau tidak tahu mengenai isi daripada limbah yang dibawa ke kawasan Dieng. Ini dia teman-teman, isi limbah yang dibawa ke kawasan Dieng. Limbah tersebut berisi kotoran ayam, yang mana kotoran ayam tersebut sudah kering dan dibungkus pakai sak atau karung, nantinya dibawa ke kawasan Dieng. Dan tentunya limbah tersebut bisa diperjualbelikan kepada seluruh masyarakat atau petani yang ada di wilayah Dieng. Maka dari itu saya sebut-sebut sebagai pasar pembuangan limbah yang ada di kawasan Dieng. Dan kenapa ada banyak sekali mobil truk yang membawa limbah kotoran ayam? Karena pada dasarnya seluruh masyarakat yang ada di wilayah Dieng 85% bekerja sebagai petani, yang mana sangat membutuhkan limbah kotoran ayam untuk dijadikan sebuah pupuk pertanian tentunya. Dari itu teman-teman, saya sebut-sebut sebagai pasar pembuangan limbah yang ada di kawasan Dieng. Itu dia alasannya teman-teman. Buat teman-teman yang penasaran dengan pasar pembuangan limbah yang ada di kawasan Dieng, teman-teman bisa tonton videonya sampai selesai supaya teman-teman bisa melihat langsung mengenai pasar pembuangan limbah yang ada di kawasan Dieng. Oke teman-teman, langsung saja dari sini saya akan mencoba menjelajahi atau mengeksplor pasar limbah kotoran ayam yang ada di kawasan Dieng. Ini tempatnya di Sater Dieng teman-teman. Karena di sini adalah salah satu pangkalan atau tempat berkumpulnya mobil truk yang membawa muatan limbah seperti ini. Dan ada banyak juga di sini pejuang rupiah atau saya sebut calo atau penawar jasa. Iya benar, penawar jasa untuk memperjualkan limbah tersebut atau menyalurkan limbah tersebut ke petani yang ada di wilayah Dieng. Dan biasanya di pagi hari di sini itu ada banyak sekali
mobil truk yang bermuatan limbah seperti ini teman-teman. Dikarenakan saya mengambil gambarnya sudah kesiangan, jadi tinggal tersisa beberapa armada saja yang bermuatan limbah kotoran ayam teman-teman. Ya mungkin lain waktu saya akan membuat konten mengenai pasar limbah kotoran ayam lagi. Ya mungkin lain waktu, insya Allah saya akan memberikan gambaran kepada teman-teman semuanya. Oke, langsung saja kita mencoba menjelajahi pasar limbah yang ada di kawasan Dieng. Oke teman-teman, langsung saja kita mencoba menelusuri atau menjelajahi pasar limbah yang ada di kawasan Dieng. Kita mencoba dari Dieng menuju ke arah Banjarnegara, seperti dari awal yang saya jelaskan ya. Pasar tersebut itu ada di wilayah Dieng. Dan kenapa saya sebut pasar limbah di kawasan Dieng, ya mungkin sedikit aneh bagi teman-teman, mungkin sedikit aneh kok ada pasar limbah. Karena limbah tersebut tentunya di sini bisa diperjualbelikan, dan apa itu setiap hari pasti ramai mobil truk yang membawa muatan limbah kotoran ayam. Pokoknya sangat ramai dan sangat banyak sekali. Setiap hari pasti ada teman-teman, ya terkecuali ada hari-hari tertentu seperti hari raya dan lain-lain sebagainya. Pokoknya bentar teman-teman, ini saya mau membetulkan kameranya dulu biar enak dilihat, karena dari tadi saya lihat-lihat kok goyang-goyang terus. Dan mohon maaf sekali ya, karena memang di sini itu jalannya banyak yang bolong-bolong, jadi kameranya goyang-goyang terus. Sebentar, tunggu sebentar teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi mengenai pasar limbah yang ada di kawasan Dieng. Memang pasar limbah yang ada di kawasan Dieng itu sangat berbeda dari pasar-pasar lainnya. Ya kalau pasar lainnya itu kebanyakan penjualnya itu pada ngumpul di satu tempat, tapi kenapa saya sebut ini sebagai pasar, karena ya itu memang istilahnya saya sendiri. Saya mengistilahkan sebagai pasar, atau saya menamainya sebagai pasar limbah yang ada di kawasan Dieng. Memang setiap hari di sini itu ada banyak sekali mengenai penjualan limbah yang ada di wilayah Dieng sini ya, dengan mobil truk yang membawa muatan limbah kotoran ayam tentunya. Memang ada banyak sekali ya, contohnya seperti ini teman-teman. Di depan kita itu ada mobil truk yang terparkir di kanan jalan. Itu biasanya kalau seperti ini sedang menunggu petani yang mau beli. Cara jualannya cukup seperti itu teman-teman. Menunggu petani, kita bawa muatan limbah, terus kita tinggal menunggu, itu biasanya sudah bisa laku sendiri nanti. Nah ini kan di kanan jalan tadi ada tumpukan limbah sangat banyak tadi ya, itu milik pengepul teman-teman. Biasanya seperti itu ya, yang mana nantinya limbah tersebut bisa dijual kembali ke petani. Dan ada juga teman-teman di wilayah Dieng sini itu teman-teman, kalau baru main ke wilayah Dieng jangan kaget ya, kalau di sepanjang jalan di kawasan Dieng itu ada tumpukan limbah ya sangat banyak. Contohnya seperti ini ya, di kanan jalan kayak gini. Ini kan ada teman-teman mobil dua, yang satu lagi ke arah sini membawa limbah. Itu semuanya pada membawa limbah mobil truk tersebut. Yang satunya ini yang mobil biru itu sedang membongkar limbah. Itu biasanya kalau seperti itu sudah laku teman-teman, sudah laku dibeli sama petani. Memang sangat banyak ya tumpukan limbah di kawasan Dieng sini. Oke, kita lanjutkan ya, kita ambil ke arah kiri aja teman-teman.
ini sama aja. Kalau kita ambil ke arah kanan itu bisa menuju ke arah Batang, teman-teman. Nah ini kan ada teman-teman di kiri jalan itu yang ditutupi kain-kain biru sama oranye, itu semua tumpukan limbah teman-teman yang berisi kotoran ayam. Makanya teman-teman yang baru main ke kawasan Dieng sini atau ke wisata Dieng sini jangan kaget. Aduh, ini memang kameranya sangat dari tadi tuh goyang-goyang mulu teman-teman, karena jalannya itu banyak yang bolong-bolong. Dan mohon maaf ya, mungkin tidak nyaman atau tidak enak dilihatnya. Kan dari tadi kan banyak sekali ya kita menjumpai mobil truk ya yang sudah pada kosong. Ya kemungkinan tadi itu bisa juga tadinya tadi pagi itu membawa muatan limbah. Nah ini kan di kiri jalan ada teman-teman mobil yang sudah kosong. Itu biasanya di wilayah sini itu kebanyakan setiap desa itu pada mempunyai mobil truk, yang mana mobil truk tersebut digunakan untuk mengangkut sayur-sayuran atau limbah kotoran ayam. Karena memang mayoritas di wilayah Dieng sini masyarakatnya itu bekerja sebagai petani, jadi sangat membutuhkan yang namanya limbah dan sangat membutuhkan yang namanya armada seperti truk untuk membawa muatan sayur-sayuran ya untuk dikirim ke luar kota sana. Oke teman-teman, kita sudah masuk di desa Karangtengah ini ya, kecamatan Batur. Di sini ya, sangat ramai sekali nih. Kemungkinan ada hajatan atau acara di desa sini ya. Dan biasanya di pagi hari di sini ada banyak juga yang mengenai limbah-limbah yang mobil truk yang membawa muatan limbah di kawasan Dieng sini. Tentunya di desa ini biasanya itu ada banyak sekali teman-teman. Nah ini kan masih ada di kiri jalan itu masih ada ini teman-teman, mobil truk yang membawa limbah. Ini kemungkinan belum laku teman-teman ya, belum laku kemungkinan seperti itu ya. Mungkin kalau dari tadi pagi saya mengambil gambarnya atau saya menjelajahi pasar limbah yang ada di kawasan Dieng, saya bisa memberikan gambaran seperti yang saya harapkan kepada teman-teman semua ya. Tapi tidak apa-apa, insyaallah lain waktu saya akan membuat konten lagi mengenai pasar limbah yang ada di kawasan Dieng. Jadi teman-teman biar mengerti atau paham mengenai pasar limbah yang ada di kawasan Dieng. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi. Semoga kita masih menemukan atau menjumpai mobil truk yang bermuatan limbah kotoran ayam. Memang pasarnya itu ada di setiap desa teman-teman, karena setiap desa itu masyarakatnya memang sangat membutuhkan yang namanya limbah kotoran ayam. Nah ini di kiri jalan ada juga teman-teman ya, tumpukan limbah yang ditutupi kain oranye juga ini teman-teman, yang sudah kemungkinan sudah siap digunakan karena sudah ada di lahan petani ya. Pokoknya sangat banyak sekali teman-teman mengenai tumpukan-tumpukan limbah yang ada di kanan kiri jalan. Nah ini juga ada ya. Dan di kanan jalan itu yang kelihatan atapnya saja itu tadinya itu proyek teman-teman, proyek jamur. Tapi sekarang ya saya kurang tahu ya, kemungkinan masih aktif atau enggak, saya kurang tahu. Pokoknya ada banyak sekali teman-teman mengenai limbah-limbah yang ada di kawasan Dieng, karena memang pasarnya itu ada di setiap desa teman-teman, ada di sepanjang jalan. Semua yang ada di kawasan Dieng sini itu saya sebut sebagai pasar limbah. Pokoknya banyak sekali. Nah ini teman-teman di kiri jalan ini namanya di Desa Buntu teman-teman. Di sini juga biasanya di pagi hari juga ada ya mobil yang berhenti di sini. Ya, mobil truk tentunya ya yang membawa muatan limbah kotoran ayam itu ada banyak sekali biasanya.
Di pagi hari itu biasanya ada banyak sekali teman-teman. Memang apa ya, nah ini kan ada juga teman-teman yang sudah siap digunakan ya, karena sudah ada di lahan petani. Pokoknya banyak sekali teman-teman. Maka dari itu saya sebut sebagai pasar limbah yang ada di kawasan Dieng. Teman-teman bisa melihatnya sendiri pokoknya. Mungkin teman-teman yang penasaran dengan pasar tersebut, teman-teman bisa main ya ke wilayah Dieng sini biar melihat langsung secara langsung. Dan kita ini sudah masuk di desa Pakal ya, dan ada keunikan ya kalau di daerah sini. Kemungkinan teman-teman tidak tahu kenapa Dieng itu disebut sebagai negeri atas awan. Disinilah keunikannya teman-teman. Kalau dari arah Banjarnegara memang perbatasan perbatasan awan itu, kalau cuaca sedang mendung itu mulai dari sini teman-teman. Yang wilayah atas masih terang benderang seperti ini, yang wilayah bawah sudah kabut semua teman-teman. Itu awannya itu bisa kelihatan sampai pokoknya sampai Gunung Slamet itu kelihatan teman-teman, yang ada di Tegal, Purwokerto sana teman-teman. Itu bisa kelihatan kalau cuacanya lagi cerah seperti ini, dan lagi mendung biasanya malah kelihatan. Ini sudah masuk di desa Pakal teman-teman ya. Nah ini kan masih ada juga ya temukan limbah tadi juga, teman-teman bisa melihatnya sendiri kemungkinan ya, sambil melihat kanan kiri ya yang ada di depan teman-teman semuanya yang melihat video ini. Oke, kita pelan-pelan saja teman-teman ya, karena di depan kita ada mobil truk yang bermuatan pasir. Sambil melihat-lihat pemandangan di area sini teman-teman. Memang kalau dilihat dari ketinggian sini itu bisa kelihatan semua teman-teman ya, yang ada di Banjarnegara, Wonosobo itu bisa kelihatan semua ya. Karena katanya itu kemungkinan itu ketinggian dari yang dataran tinggi Dieng itu ketinggiannya itu dari permukaan laut sekitar 2000 meteran kalau tidak salah. Itu katanya seperti itu teman-teman, saya kurang tahu ya. Oke, kita menunggu momen untuk menyalip mobil tersebut ya. Oke, udah kosong teman-teman ya. Nah ini teman-teman, masih ada juga nih yang mau dibawa kemana, saya kurang tahu ya. Mobil truk yang membawa muatan limbah ini teman-teman. Pokoknya ini kan sudah siang teman-teman. Pokoknya ada banyak sekali pokoknya. Kalau teman-teman bisa melihat langsung ya, kalau teman-teman penasaran, teman-teman bisa melihat langsung di wilayah Dieng sini. Karena pasar limbah tersebut memang jarang ditemui di kota-kota lainnya ya. Kemungkinan hanya ada di Dieng. Ya mungkin ada, tapi tidak seperti yang ada di kawasan Dieng sini teman-teman. Karena sangat banyak mengenai mobil truk yang membawa muatan limbah. Kemungkinan bisa juga disebut sebagai pembuangan limbah. Tapi kalau dibuang kan nggak dibeli atau nggak dibayar pakai uang. Tapi kalau di sini tuh diperjualbelikan yang namanya limbah kotoran ayam teman-teman. Nah di depan kita masih ada juga ini ya, mau dibawa ke petani kemungkinan ya, saya kurang tahu. Mobil truk yang membawa muatan limbah teman-teman. Ya mungkin kalau dari tadi pagi kemungkinan bisa terlihat ramai ya mobil truk yang membawa muatan limbah. Itu katanya setiap hari itu ada sekitar 50-an mobil ya yang dikirim ke wilayah Dieng sini
bahkan ratusan mobil setiap harinya ya. Mobil yang membawa muatan limbah, tentunya limbah kotoran ayam yang dikirim ke wilayah Dieng sini untuk diperjualbelikan kepada masyarakat atau petani atau pengepul yang ada di wilayah Dieng. Oke, kita pulang ya teman-teman, karena di sini kita sudah masuk di area mana ini ya, namanya itu Bukit Barisan teman-teman, Bukit Barisan. Kalau di sini buat teman-teman yang baru main ke wilayah sini, kalau melewati jalan ini saya sarankan teman-teman harus berhati-hati ya, pakai gigi kecil saja, tidak usah ngebut-ngebut, karena kalau dari atas memang turunannya itu sangat menurun, kalau dari bawah itu tanjakannya luar biasa teman-teman. Sering sekali di sini terjadi kecelakaan ya, seperti remblong atau mobil yang mogok tidak kuat menanjak, itu sangat banyak. Di sini tuh sering kalau lagi ada acara atau hari libur ya di wilayah Dieng, biasanya kan banyak sekali wisata-wisata dari luar kota pada melewati jalan ini, itu biasanya sering sekali ya terjadi kecelakaan. Nah ini kan di kiri jalan ada bekasnya itu teman-teman. Kemarin saya melihat ya, ada mobil truk yang membawa muatan limbah, itu remnya blong karena dari atas itu pakai gigi 2, jadi sudah tidak bisa mengurangi gigi lagi, remnya tidak kuat jebol, jadi blong langsung masuk ke lahan petani teman-teman. Yang untungnya alhamdulillah supirnya tidak apa-apa, itu katanya orang mana ya, Probolinggo apa mana saya kurang tahu, kemarin saya tanya sih seperti itu teman-teman. Makanya buat teman-teman ya yang baru main ke wilayah Dieng harus berhati-hati, karena jalannya itu banyak yang berliku-liku, banyak juga turunan dan tanjakannya di sini. Nah ini kan ada mobil putih, truk putih yang sudah kosong ini tadi, kemungkinan bisa juga membawa muatan limbah teman-teman. Saya sering melihat mobil tersebut ya yang membawa muatan limbah, itu salah saya hafal teman-teman, karena mayoritas wilayah sini itu kalau ada mobil truk pasti mobilnya itu sering sekali untuk untuk membawa muatan limbah atau bermuatan limbah atau sayur-sayuran. Tapi kebanyakan di sini tuh dipakai untuk membuat limbah. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Pokoknya ada banyak sekali lah limbah-limbah yang menumpuk di kanan kiri di sepanjang jalan yang ada di kawasan Dieng. Biasanya yang sering sekali ya, atau yang masih banyak sekali di kanan kiri jalan tumpukan limbah itu, perbatasannya itu dari wilayah Karangkobar itu sudah tidak ada biasanya teman-teman. Mengenai limbah kotoran ayam yang menumpuk di pinggiran jalan, karena memang di sini tuh mayoritas masyarakatnya itu bekerja sebagai petani, jadi ya sangat membutuhkan yang namanya limbah kotoran ayam, karena untuk dijadikan sebuah pupuk organik yang mana nantinya itu digunakan untuk bahan pertanian teman-teman ya. Saya kurang tahu juga ya, kemungkinan sangat berguna bagi petani, bisa juga membantu mempercepat atau menyuburkan tanah ya, kemungkinan seperti itu, karena saya kurang tahu ya. Setahu saya memang di kawasan Dieng sini itu ada banyak sekali mengenai mobil-mobil truk yang membawa muatan limbah teman-teman. Nah ini kita sudah masuk di desa Condong Campur, namanya ini di desa Condong Campur teman-teman. Di sini juga pokoknya
di setiap desa itu pasti ada yang jualan limbah kotoran ayam, itu pasti ada, entah itu penawar jasa, entah itu pengepul, pasti ada teman-teman. Karena memang sangat, pokoknya teman-teman bisa melihat sendiri kalau teman-teman penasaran ya, di depan rumah ada tadi ya, di kiri jalan tadi itu ada teman-teman tumpukan limbah. Kalau orang sini itu sudah tidak kaget yang namanya bau kotoran ayam atau limbah kotoran ayam, bahkan sampai diletakkan di depan rumah ya, itu sudah tidak kaget ya. Kemungkinan kalau teman-teman merasa risih ya melihat kotoran ayam, apalagi yang baru dari itunya, pasti ya teman-teman sangat risih ya, melihatnya aja tidak mood. Aduh, oke teman-teman, kita ini masuk di Desa Gembol. Desa Gembol kecamatannya itu Pejawaran, bukan Batur teman-teman. Kalau tadi itu Batur. Nah ini kan dari tadi kita melihat mobil truk ya, yang sudah kosong dari tadi ya. Itu biasanya sama juga teman-teman, tadinya membawa muatan limbah. Kalau sudah di siang hari seperti ini ya, tinggal beberapa armada saja yang membawa muatan limbah. Di sini juga biasanya di pagi hari ada banyak juga teman-teman ya, mobil-mobil truk yang terparkir ya di desa sini, yang mana membawa muatan limbah tentunya. Pokoknya sangat banyak teman-teman, kalau dijelaskan itu ya kemungkinan kurang bisa ditangkap ya. Tapi kalau diperlihatkan seperti ini, kemungkinan teman-teman bisa menangkap atau bisa memahami. Oke teman-teman, saya sedikit saja videonya biar tidak kelamakan durasinya teman-teman, karena mungkin membosankan ya. Oke, saya skip ya teman-teman ya. Oke teman-teman, karena baterai HP saya sudah low, jadi sangat disayangkan sekali ya videonya sampai sekian dulu ya. Mungkin ada di part 2 nanti, kalau saya akan membuatnya lagi mengenai pasar limbah yang ada di kawasan Dieng. Insyaallah di part 2 teman-teman, saya akan membuat konten mengenai pasar limbah yang ada di kawasan Dieng lagi. Terima kasih buat teman yang sudah menonton di channel ini Kontrol mengenai pasar limbah yang ada di kawasan Dieng. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Selamat berjumpa kembali teman-teman.